Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat tas dengan motif seperti ini. Di sini modelnya handbag, tapi teman-teman bisa juga menambahkan tali panjang untuk menjadikannya sling bag. Nah, kita akan coba ukur dulu hasil jadinya. Tas ini berukuran untuk sisi panjang bagian atasnya mencapai 22 cm. Untuk tingginya berukuran 15 cm. Dan untuk bagian alasnya berukuran panjang 17 cm dan untuk lebarnya berukuran 6 cm. Nah, tas ini cocok banget dipakai untuk bawa barang-barang kalian waktu hangout. Sudah pada penasaran bagaimana cara membuatnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa selalu dukung kami ya dengan like, share, komen, dan juga subscribe channel kami. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video-video terbaru dari kami. Oke? Oke, untuk alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain benang. Di sini saya menggunakan benang polyester yang small ply. Kita siapkan dua warna. Di sini saya pakai coklat tua dan coklat muda. Lalu untuk hakpen, kita akan menggunakan ukuran 5/0 atau 3,0 mm. Kenapa pakai ukuran 5/0? Karena di sini nanti kita akan double benang ya pengerjaannya. Lalu kita siapkan juga gunting dan korek api untuk merapikan. Di sini kita siapkan juga jarum, lalu penanda dan meteran untuk mengukur hasil proyek kita nantinya. Jika sahabat rajut membutuhkan alat dan bahan ini, linknya saya sertakan di description box ya. Oke, sekarang kita ke tutorialnya. Langkah pertama kita akan membuat alas berbentuk persegi panjang. Di sini kita gunakan dua helai benang sekaligus saat merajut. Jadi teman-teman bisa siapkan dua gulung per warna atau mengambil ujung luar dan dalam setiap gulungan. Oke, di sini kita buat simpul terlebih dahulu. Lalu kita buat 37 rantai. Setelah membuat 37 rantai seperti ini, selanjutnya kita akan buat SC mulai dari lubang yang kedua. 1, 2. Di sini kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Lakukan hingga ujung. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan baris yang pertama dengan total 36 SC. Selanjutnya, kita mengerjakan baris yang kedua. Kita buat satu rantai dulu, lalu balik. Kita buat SC mulai dari lubang yang pertama. Kita buat satu SC masing-masing lubang. Saya sudah menyelesaikan baris yang kedua. Kita akan lanjut mengerjakan alas persegi panjang ini 36 SC bolak-balik sebanyak 12 baris. Saya akan kembali setelah menyelesaikannya.
Saya sudah selesai membuat 36 SC sebanyak 12 baris di sini. Teman-teman kalau ingin merubah ukuran atau ingin menambah jumlah stitchnya, teman-teman bisa pakai kelipatan 12 ya. Selanjutnya kita akan membuat SC keliling. Kita buat satu rantai dulu, lalu balik. Nah, kita akan buat satu SC di masing-masing lubang. Untuk sisi panjang, kita akan buat sebanyak 36 SC. Dan untuk sisi lebarnya kita buat 12 SC. Oke, di sini saya sudah selesai membuat SC kelilingnya. Di sini kita punya 36, 36, 12 dan 12. Jadi total stitchnya ada 96. Kita akan coba ukur dulu hasil jadi alas persegi panjang ini. Kita dapat ukuran panjang 17 cm dan untuk lebarnya 6,5 cm. Selanjutnya kita akan mengerjakan bagian motif. Untuk mengerjakan motif badan dompet atau sling bag ini, kita sudah mulai mengikutkan benang yang warna coklat muda. Seperti ini posisinya. Oke, lalu di stitch yang pertama kita akan buat pengganti DC. Caranya kita buat SC panjang. Di sini benang yang warna muda kita ikutkan seperti ini ya. Posisinya ada di atas hakband. Nah, kita buat SC panjang. Lalu kita tambahkan satu rantai. Di sini kita pasang penanda dulu. Di lubang berikutnya kita masih membuat tusuk DC menggunakan benang yang warna coklat tua. Begitu pula di lubang yang ketiga. Nah, untuk DC yang ketiga ini kita letakkan satu helai coklat tuanya dan kita ambil satu helai coklat muda. Seperti ini ya. Kita selesaikan DC yang ketiga ini dengan dua warna. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita buat 3 DC lagi. 1, 2. Oke. DC yang ketiga kali ini kita selesaikan dengan kedua warna coklat muda. Jadi warna coklat tuanya kita tinggal semua. Kita ambil dua helai yang coklat muda, kita selesaikan. Selanjutnya kita buat 3 DC dengan benang warna coklat muda ini. Dua, 3. Untuk DC yang ketiga, kita letakkan satu helai yang coklat muda dan kita ambil satu helai coklat tua. Kita selesaikan dengan dua warna lagi. Lalu kita buat 3 DC. Jadi seperti ini pola motifnya, coklat tua, dua warna, coklat muda, dua warna. Di sini DC yang terakhir kita selesaikan dengan dua helai coklat tua lagi.
Oke, jadi kita akan mengulangi pola dari sini. Sekarang kita buat 3 DC dengan benang warna coklat tua. Oke, jadi seperti itu caranya. Kita ulangi motif ini 1 putaran. Oke, saya sudah menyelesaikan motif untuk baris pertama dan hasilnya seperti ini. Untuk mengakhiri setiap baris, kita selalu lakukan slip stitch di stitch yang pertama. Sekarang kita bisa melanjutkan mengerjakan baris yang kedua. Selalu kita awali dengan 1 pengganti DC. Kali ini kita buat 3 DC pertama dengan benang yang warna coklat tua. Lalu 3 DC kedua kita selesaikan dengan coklat muda. Jadi di sini yang DC terakhir kita selesaikan dengan coklat muda. Lalu kita buat 3 DC dengan 2 helai benang warna coklat muda. Berikutnya kita lepas 1 helai, lalu kita ambil 1 helai yang coklat tua. Kita selesaikan DC terakhir dengan 2 warna. Kita buat 3 DC dengan benang 2 warna ini. Oke, selanjutnya kita buat dengan benang warna coklat muda lagi. Oke. Jadi untuk baris kedua polanya seperti ini. Kita akan ulangi 1 putaran. Jadi di sini setelah coklat muda kita akan membuat warna coklat tua lagi. Oke, saya sudah menyelesaikan baris kedua dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang ketiga. Untuk baris yang ketiga, kita akan mengulangi pola yang sama dengan baris pertama. Jadi kita buat dulu di sini 3 DC dengan benang warna coklat tua. Selanjutnya kita akan buat 3 DC dengan 2 warna. Kita beralih ke benang warna coklat muda. Kita
kita buat 3 DC dengan coklat muda. Tiga DC yang selanjutnya kita buat dari 2 warna benang. Oke, jadi seperti ini polanya, sama seperti waktu mengerjakan baris yang pertama. Kita akan ulangi 1 putaran. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan motif hingga baris yang ketiga. Selanjutnya untuk baris yang keempat, kita akan buat full 1 baris dengan benang warna coklat tua. Jadi kita isi semua lubang dengan DC menggunakan warna coklat tua, dan benang yang ikut yang warna coklat mudanya kita arahkan di bagian belakang supaya tidak terlalu terlihat dari depan. Nah, ini dia hasil jadi motifnya setelah saya menyelesaikan baris yang keempat. Untuk selanjutnya, kita akan mengulangi pola yang sama mulai dari baris pertama sampai baris keempat, terus naik hingga mencapai tinggi yang diinginkan. Oke, saya akan kembali setelah menyelesaikannya. Nah, sahabat rajut, ini dia hasil jadi motifnya setelah saya kerjakan hingga baris ke-12. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan tambahkan 2 baris DC menggunakan benang yang warna coklat tua. Nah, di sini benang yang warna coklat mudanya sudah kita tinggal, jadi kita nggak usah ikutkan lagi. Jadi kita hanya menggunakan benang yang warna coklat tua. Kita buat 1 DC di masing-masing lubang. Nah, di sini saya sudah selesai menambahkan 2 baris DC. Selanjutnya kita akhiri badan tas ini dengan 1 baris SC. Kita akan buat 1 SC di masing-masing lubang. Oke, di sini saya sudah selesai menambahkan 1 baris SC. Selanjutnya kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Nah, di sini saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya di bagian dalam. Nah, selanjutnya karena ini akan saya jadikan model handbag, kita akan buat handle untuk bagian pegangannya. Untuk handle-nya, di sini saya sudah siapkan handle ulir. Sahabat rajut, jika ingin tahu bagaimana cara membuat handle ulir ini, bisa cek di link berikut ini ya. Saya sudah pernah share cara membuat handle ulir seperti ini. Untuk ukurannya, teman-teman bisa menyesuaikan. Kita akan pasangkan di bagian ini, depan dan belakang. Di sini saya sudah sisakan ya benangnya agak panjang. Nanti kita akan bantu jahit menggunakan jarum kristik. Nah, sahabat rajut, ini dia hasil jadinya setelah saya pasangkan handle ulirnya. Kita tinggal tambahkan furing, lalu bisa juga pasangkan label di bagian tengah. Atau mungkin teman-teman ingin selain jadi handbag, ingin dijadikan sling bag juga, bisa ditambahkan tali panjang atau strapnya.
Oke, semoga video tutorial kali ini bermanfaat dan menginspirasi untuk sahabat rajut semua. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya ya. See you, bye.